Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Kansanataya dari kelas 10-2. Kali ini saya akan mengerjakan tugas sejarah, yaitu membahas biografi Profesor Dr. Mr. Raden Supomo. Pengenalan. Profesor Dr. Mr. Raden Supomo adalah seorang politikus dan pengacara Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama negara itu dari Agustus hingga November 1945 dan lagi dari Desember 1949 hingga 6 September 1950 dikenal sebagai Bapak Konstitusi Indonesia. Ia secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Supomo dikenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Kehidupan awal dan pendidikan. Supomo dilahirkan pada 22 Januari 1903 di Sukoharjo. Ia berasal dari keluarga priai, kakek dari pihak ibu dan ayah keduanya adalah pejabat tinggi pemerintah. Ia memulai pendidikannya pada tahun 1917. Ketika ia terdaftar di Europe Lager School (ILS) di Boyolali. Ia lulus pada tahun 1920 dan melanjutkan studinya ke Mir Jutgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Surakarta. Pada tahun 1923, ia pindah ke Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta dan bersekolah di Batavia Rijkschool. Setelah lulus dari sana, ia bekerja di sebuah pengadilan negeri di Surakarta sebelum berangkat ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan. Di Belanda, ia mendaftar di Universitas Leiden dan belajar hukum di bawah Cornelis van Vollenhoven. Jadi hakim dan profesor. Sekembalinya ke tanah air, Supomo menjalani beberapa profesi, di antaranya Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Direktur Justisi di Jakarta, hingga Guru Besar Hukum Adat pada Rijkshoek School di Jakarta. Pekerjaan Supomo mengharuskan meneliti ke lapangan. Ia turun ke rumah penduduk dan melihat bagaimana kebodohan membelenggu rakyat. Di sisi lain, profesinya sebagai hakim membuatnya dilematis. Saat itu pemerintah kolonial Belanda memberlakukan serangkaian aturan yang melarang orang berkumpul dan berserikat dalam kegiatan politik. BPUPKI lalu PPKI. Memasuki masa pendudukan Jepang pada 1942, Supomo melakoni peran baru sebagai Mahkamah Agung dan anggota Panitia Hukum dan Tata Negara. Setahun kemudian, ia diangkat menjadi Kepala Departemen Kehakiman. Supomo menerima pekerjaan itu karena di era pendudukan Jepang, para pejuang memilih tak melawan dan kooperatif dengan militer Jepang yang keras. Pada 26 April 1945, badan itu Dokuritsu Zumbi Sakai atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk. Supomo bersama Bung Karno, Bung Hatta, A.A. Maramis, Abdul Wahid Hashim, dan Moh Yamin direkrut ke dalamnya. Masing-masing mengemukakan pendapatnya soal pemikiran untuk menjadi dasar negara. Supomo pada 31 Mei 1945 mengajukan 5 prinsip. Kelima prinsip sebagai dasar negara itu adalah: pertama, persatuan, mufakat dan demokrasi, keadilan sosial, serta kekeluargaan dan musyawarah. Supomo juga menyampaikan konsep negara kesatuan untuk diberlakukan di Indonesia. Hasil pemikiran para tokoh itu disahkan menjadi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Untuk agenda selanjutnya, perumusan Undang-Undang Dasar BPUPKI digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Menjadi Menteri. PPKI membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Badan Keamanan Rakyat BKR. PPKI dibubarkan dan anggotanya masuk ke KNIP. Kemudian pada 19 Agustus 1945, Soekarno membentuk kabinet yang terdiri dari 16 menteri. Supomo diangkat sebagai Menteri Kehakiman. Penunjukan itu dilakukan Soekarno karena yakin terhadap kecakapan Supomo di bidang hukum. Supomo menjadi Menteri Kehakiman pertama Republik Indonesia. Indonesia berganti-ganti bentuk.
Di awal kemerdekaannya, bentuk negara serta pemerintahan Indonesia kerap berubah-ubah. Pada 14 November 1945, Indonesia berubah bentuk dari sistem presidensil. Syahrir merombak kabinet Soekarno dan menggantinya dengan orang-orang politik, kebanyakan dari Partai Sosialis Indonesia (PSI). Supomo yang bukan orang partai pun lengser, namun hal itu tak dirisaukannya. Ia paham akan dinamika politik. Supomo tetap membantu bangsa. Aktivitas hingga tutup usia. Setelah lengser sebagai menteri pada September 1950, Supomo diberi mandat sebagai anggota delegasi RI untuk menghadiri sidang umum PBB di Lake Success pada 13 November 1950. Setelah itu, Supomo diangkat sebagai duta besar RI untuk Belanda. Tugasnya membina hubungan antara Indonesia dengan Belanda pasca KMB. Setelah Belanda, Supomo menjadi duta besar untuk Inggris dari 1954 hingga 1956. Di dunia akademik, Supomo juga diangkat sebagai profesor, lalu Presiden Universitas Indonesia. Di tingkat internasional, Supomo menjabat Wakil Presiden International Institute of Differing Civilization. Ia juga menjadi Wakil Ketua di International Commission for Scientific and Cultural History of Mankind dan Indonesia Institute for World Affairs. Jabatan terakhir yang diembannya adalah sebagai anggota Panitia Negara untuk Urusan Konstitusi pada 1958. Supomo tutup usia pada 12 Desember 1958 usai bermain tenis di rumahnya di Jalan Diponegoro, Jakarta. Ia meninggal karena serangan jantung. Supomo dimakamkan keesokan harinya di pemakaman Yosoroto di Jalan Slamet Riyadi, Purwosari, Surakarta. Sebagai penghargaan, Supomo diberikan gelar Pahlawan Nasional pada 1965. Demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.